Apa sih itu expat? Halo sahabat, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan saya Rachel Adistern pada saat ini kembali mau bertemu dengan kalian, membicarakan segala sesuatu yang memang sudah menjadi passion saya. Pada awalnya kalian kan tahu saya sebagai seorang istri orang Amerika. Suami saya asli orang Amerika. Dan untuk episode kali ini saya mau berbicara tentang apa sih itu expat? Pada dasarnya nggak semua istri bule atau istri western itu adalah expat. Karena memang kebanyakan ada yang menikah dengan orang asing dan kembali ke negara suami tersebut. Pada dasarnya mungkin pada saat itu suami mereka, mungkin mereka bertemu di Indonesia, itu suaminya adalah expat. Kok dibilang expat? Expat itu adalah expatriate. Jadi ini menurut saya aja ya, kalian bisa Google sendiri expatriate itu artinya apa. Jadi suami saya pada saat itu bekerja di Indonesia sebagai di perusahaan minyak. Tapi waktu saya tinggal di Middle East, tinggal di Qatar, banyak teman-teman saya tuh orang Indonesia yang suaminya juga orang Indonesia. Dan mereka adalah seorang expat karena mereka bukan orang asli Qatar dan mereka orang Indonesia yang dipekerjakan ke Qatar sebagai tenaga ahli. Ada yang tenaga ahli di bidang hukum, ada yang tenaga ahli di bidang accounting, ada yang tenaga ahli di bidang perhotelan, ada yang tenaga ahli di bidang macam-macam. Dan pada saat ini semuanya berawal dari Jakarta. Kembali lagi ya, suami saya itu bekerja di perusahaan minyak dan sebagai orang akuntan. Terus kami tuh ke Cina. Pas kami di Cina itu suami saya juga masih di perusahaan yang sama. Sesudah itu ada, kalian remember kan, kalian inget dong 9/11. Pada saat itu seluruh perusahaan minyak dunia itu sedang hancur. Jadi kami kembali ke Amerika. Dan pada saat itu suami saya tetap bekerja di bidangnya, tapi bukan sebagai expatriate. Kembali lagi, dia bukan sebagai expatriate saat dia kembali ke negara asalnya. Jadi pada saat itu sayanya yang stres karena memang dulunya saya pernah tinggal di Amerika tapi nggak pernah ngalamin sebagai seorang ibu dan seorang istri tinggal di negara Amerika. Jadi buat saya itu adalah hal yang cukup membuat pusing dengan budaya. Sebenarnya kalau budayanya enggak sih ya, cuman lebih gimana membagikan waktu antara anak. Kayaknya udah banyak YouTuber ataupun podcaster yang berbicara tentang sebagai perkawinan campuran dan lain sebagainya. Dan saya ini mau membicarakan di bidang yang lain yang kurang lebih berbeda dengan teman-teman yang udah banyak berbicarakan tentang kawin campur. Terus mungkin ada yang bertanya, susah nggak sih pindah-pindah satu negara ke negara lain sebagai expat? Karena kalau kembali ke negara asal mungkin suami tahu ataupun kitanya yang stres. Tapi kalau kita pindah ke negara lain sebagai expatriate, di saat suami ditugaskan di sana, kan berarti kami berdua tidak tahu sama sekali dong ya. Jadi pindah ke negara baru itu ada enaknya ada enggaknya. Awalnya ya pasti pertama cari rumah. Kadang-kadang perusahaan itu memberikan kita rumah, apartemen pada saat itu. Apartemen di saat kita pada saat itu dikasih kesempatan untuk mencari tempat tinggal yang kita mau. Kalau zaman di Jakarta dulu, favorite-nya orang bule itu tinggal adalah di daerah Kemang. Kenapa Kemang? Karena Kemang itu dekat dengan segala sesuatu yang orang westerner perlukan. Contohnya Kemchik. Kemchik itu suatu groceries yang buat orang westerner. Mereka mau apa aja yang biasa mereka dapetin di negaranya itu ada di Kemchik. Terus ada bar. Terus grocery biasa, Hero supermarket yang ada di situ tuh juga berbeda dengan hero-hero tempat lain. Karena Hero di situ menyediakan keperluan-keperluan orang westerner. Itu kalau di daerah Jakarta ya. Terus kalau di tempat lain, nah waktu kami tinggal di Qatar, karena kurang lebih ya 80% itu expat, orang aslinya Qatar tuh juga jarang. Jadi di mana kita mau cari tempat tinggal? Kalau kami base-nya adalah
dekat sekolah. Karena kalau suami nyetir jauh ke tempat kerja nggak apa-apa, tapi anak-anak dekat sekolah. Karena takut ada apa-apa, terus saya juga jemputnya gampang, terus mereka perjalanan ke sekolah John juga nggak jauh. Itu dari tempat tinggal. Terus, ngomong-ngomong dekat sekolah, terus gimana nyari sekolah? Kalau di Indonesia juga banyak ya, international school, dari German International School, Australian International School, Jakarta International School, dan lainnya. Kalau waktu di Qatar juga banyak international school, cuman kita ada dua pilihan, dibilangnya American Stream atau British System. Jadi maksudnya American Stream adalah sekolahnya itu berdasarkan dengan kurikulum Amerika. Kalau British System, jadi pelajarannya itu berdasarkan dengan materi-materi dari UK. Jadi pada dasarnya seluruh ekspat punya pilihan mau sekolah di mana. Dari situ pun sendiri, mau dari American System atau British Curriculum, itu semuanya ada levelnya gitu. Jadi kadang-kadang juga tergantung dari pilihan ataupun budget dari kantor. Jadi milih yang mana sesuai dengan budget. Kadang-kadang ada teman-teman yang budgetnya sekian cap gitu dari perusahaannya, tapi mereka willing untuk menambah dari uang pocket sendiri, dari kantong mereka sendiri. Kalau kami pilihannya bukan karena memang saya sengaja tidak memilih American System karena anak-anak saya Amerika, dan pada saat itu saya juga homeschooling anak-anak saya. Jadi saya lebih memilih anak saya sekolah di British School karena buat saya toh nanti pulang ke Amerika, nanti mereka akan kembali ke American System. Tapi ada juga teman-teman yang emang aslinya orang Amerika, mereka bilang, nggak mau, maunya pulang aja ke American System aja, karena kan nanti biar kalau pulang lebih gampang. Setelah saya menjalani sendiri, karena anak saya dua-duanya itu lulus SMA dari British System dan mereka kuliah di kembali ke negara asal mereka di American System. Anak saya yang paling kecil, dia itu harus pindah pada akhir-akhir mau ujian SMA. Dan to be honest ya, aku nggak ngelihat perbedaannya atau kesulitannya dari anakku yang paling kecil itu sendiri. Jadi semuanya itu tergantung daripada pilihan mereka gitu ya. Terus itu udah pilih sekolahnya ya. Terus buat kitanya sebagai expat, anak sekolah, suami kerja, ngapain? Ya, kita harus punya social friend. Kebetulan saya kan orang Indonesia dan kebetulan suami orang Amerika. Jadi saya punya dua option. Pada dasarnya, teman-teman juga bisa nyari dari misalnya dari ibu-ibu dari sekolahnya anak-anak, itu pun juga bisa jadi teman gitu loh. Kalau saya dulu awalnya adalah join American Women Association, di mana saya berkumpul dengan teman-teman Amerika. Di situ saya malah lebih banyak belajar gimana how to social life, how to adapt my life in Qatar sebagai orang Amerika. Dan pada saat itu saya juga gampang banget kalau nyari orang Indonesia sih, tinggal ke KBRI, mereka biasanya sebulan sekali ada arisan KBRI. Jadi itu cara cari temen gitu buat kitanya. Terus kalau dari sekolah sendiri biasanya ada aktiviti buat anak-anak kita ya. Nah kalau aktiviti anak-anak kita tuh kira-kira apa aja gitu. Kalau saya dulu orangnya, anak saya lesin aja semuanya. Habis itu bukan terserah. Kan kita sebagai orang tua bisa lihat ini anak kemajuannya di sini, ini anak kemajuannya di sini. Nah, untuk anak saya ada yang memang ada yang di art, ada yang di sport, dan ada yang di very strong di akademik. Jadi saya terusin ke situ gitu ya. Itu untuk aktiviti anak-anak. Terus gereja karena kebetulan kami Nasrani. Jadi kalau mungkin yang Muslim lebih gampang ya, tinggal pilih ke grup pengajian gitu. Pengajian kan juga ada juga yang bahasa Arab atau yang maksudnya ustadznya bahasa Indonesia ataupun ustadznya speaking English gitu. Kadang-kadang teman-teman saya yang suaminya bule tapi masuk Islam itu biasanya mereka pilih ustadz yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Kalau saya Nasrani, jadi kebetulan saya ya itu tadi dua pilihan saya, ke gereja Indonesia dan ke gereja Amerika. Karena gereja sendiri ada bisa dibilang grup-grupnya ya, maksudnya kayak kalau di Indonesia kan ada gereja Batak, ada gereja Ambon gitu ya. Jadi kami pergi ke gereja Amerika pada saat itu.
kurang lebih itulah kehidupan saya sebagai istri seorang ekspat. Sekali lagi, istri ekspatriat nggak selamanya istri bule. Saya banyak sahabat-sahabat saya yang menurut suami saya itu hebat karena suami-suami mereka bisa datang ke negara Qatar sebagai tenaga ahli. Menurut kalian gimana? Apakah kalian ada pertanyaan lain? Siapa tahu di episode-episode yang lain yang berikutnya saya bisa bercerita tentang expatriate wife. Terima kasih udah ngedengerin podcast saya. Oh, YouTube saya juga. Jadi kalau misalnya kalian suka, tolong di like ya, di subscribe, dan di notification-nya dinyalain. Oke? Sampai ketemu lain waktu. God bless and much love.